Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Malam ini kita akan bergeser ke kota pelajar Yogyakarta. Sebuah kota yang romantis, penuh kenangan, tapi juga menyimpan sisi gelap di sudut-sudut bangunannya. Kisah ini datang dari narasumber kita bernama Jati. Ini bukan cerita tentang pendakian gunung atau tersesat di hutan, melainkan tentang sebuah tempat yang seharusnya menjadi pusat hiburan. Bioskop. Bagi kita, bioskop adalah tempat untuk bersenang-senang, tempat kencan, tempat tertawa. Tapi bagi Jati yang bekerja di sana pada tahun 2014, bioskop adalah tempat di mana dia belajar bahwa ketika lampu studio padam dan penonton pulang, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tahun 2014. Jati, seorang pemuda yang baru saja diterima bekerja sebagai petugas keamanan, ditempatkan di sebuah bioskop ternama di Yogyakarta. Perlu dicatat, bioskop ini bukanlah bioskop modern yang menempel di dalam mall. Ini adalah bioskop dengan gedung sendiri, bangunan tua yang punya area parkir luas, dan terpisah dari keramaian pusat perbelanjaan. Bagi warga lokal Jogja, gedung ini sudah sangat familiar. Awal bekerja, semuanya terasa normal. Jati menikmati pekerjaannya. Namun, atmosfer mulai berubah ketika dia memasuki minggu kedua, tepatnya saat dia mendapatkan jatah shift malam di malam minggu. Di dunia bioskop, malam minggu adalah waktu tempur. Ada jadwal midnight show, di mana film diputar hingga larut malam. Film terakhir biasanya baru selesai pukul 2 dini hari. Saat penonton pulang dengan wajah mengantuk tapi puas, tugas Jati justru baru memasuki fase paling krusial. SOP perusahaan mengharuskan keamanan menyisir seluruh studio setelah film usai. Mereka harus memastikan tidak ada barang berharga penonton yang tertinggal, tidak ada sampah mencurigakan, dan memastikan studio kosong melompong. Malam itu, hanya 2 studio yang beroperasi untuk tayangan midnight. Studio 5 dan Studio 3. Jati mendapatkan tugas untuk memeriksa Studio 3. Studio 3 adalah studio terbesar di gedung itu. Saat Jati melangkah masuk, hawa dingin dari pendingan ruangan langsung menyergap kulit. Layar lebar di depan sana sudah mati, menyisakan kain putih raksasa yang menatap kosong ke arah kursi-kursi merah yang berderet naik seperti tangga. Suasana hening. Hanya ada suara langkah sepatu Jati yang menggema di ruangan kedap suara itu. Jati mulai bekerja. Dia menyisir dari barisan paling bawah, naik perlahan ke atas. Tangannya memegang senter, menyorot ke sela-sela kursi, ke kolong, dan kelipatan jok. Biasanya, dia akan menemukan botol minum, bungkus popcorn, atau sesekali HP yang terselip. Sambil bekerja, Jati kadang harus membungkuk, bahkan setengah bersujud untuk melihat kolong kursi dengan jelas. Sampai akhirnya, dia tiba di barisan tengah. Jati berjongkok, mengarahkan senternya ke kolong kursi di deretan pojok yang agak jauh dari lorong tangga. Sinar senter menembus kegelapan di bawah kursi, dan di sanalah Jati melihatnya. Di bawah salah satu kursi pojok, sorot senternya menangkap sebuah objek, itu sepasang kaki. Jati terdiam. Logikanya bekerja cepat. Mungkin ada penonton ketiduran atau mungkin tas orang ketinggalan yang bentuknya aneh, batinnya. Namun, saat Jati memicingkan mata dan memfokuskan cahaya, napasnya tercekat. Itu memang kaki manusia, tapi warnanya hitam pekat. Bukan hitam karena celana atau sepatu,
melainkan kulit yang menghitam seperti gosong. Tapi yang membuat darah Jati berdesir hebat bukanlah warnanya, melainkan posisinya. Kaki itu tidak menapak ke lantai karpet. Kaki itu menggantung, mengambang sekitar 10 cm dari lantai, seolah-olah pemilik kaki itu sedang duduk santai, tapi kakinya tidak menyentuh bumi. Jati menarik badannya mundur, mengucek mata. Salah lihat ini pasti, pikirnya menyangkal. Dia kembali membungkuk, menyorotkan senter ke titik yang sama. Kaki itu masih ada. Diam. Kaku. Hitam. Jati menegakkan badan lagi. Jantungnya mulai berpacu tidak karuan. Dia mencoba menyorot ke bagian atas kursi, tempat di mana seharusnya badan orang itu berada. Namun kosong. Tidak ada siapa-siapa duduk di kursi itu. Kursinya melipat normal. Tapi begitu dia menyorot lagi ke bawah, kaki gosong itu masih menggantung di sana. 3 kali Jati memastikan. Atas kosong, bawah ada kaki. Atas kosong, bawah ada kaki. Logika Jati runtuh. Tanpa pikir panjang, dia berbalik badan dan lari terbirit-birit keluar dari studio 3. Napasnya memburu saat dia mencapai lobi depan yang terang. Di sana, ia langsung menghampiri Danru yang sedang berjaga. Dengan napas tersengal, Jati menceritakan detail mengerikan yang baru saja ia lihat. Kaki hitam mengambang, kulit seperti koreng gosong, dan kursi yang kosong melompong. Ia berharap komandannya akan kaget atau setidaknya mengajak mengecek lokasi. Namun, respon si Danru justru di luar dugaan. Pria itu hanya menoleh santai sambil membetulkan seragamnya. "Nggak apa-apa, itu sudah biasa," jawab Danru datar. Jati terdiam, bingung dengan kata biasa yang dilontarkan. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, si Danru kembali berucap dengan nada ringan. "Mungkin dia mau kenalan sama kamu. Kamu kan baru di sini," pungkasnya. Malam itu Jati pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Tidak ada penjelasan logis, tidak ada peringatan keselamatan, hanya alibi perkenalan. Rasa penasaran itu terus mengganjal hingga hari liburnya usai. Saat kembali masuk shift siang di hari Senin, Jati memutuskan mencari jawaban lain. Sore harinya, ia menghampiri Pak Imin, seorang senior keamanan yang juga warga asli setempat. Rumah Pak Imin persis di belakang gedung bioskop, jadi Jati yakin beliau pasti tahu sejarah tempat ini. Saat jam istirahat, Jati memberanikan diri membuka obrolan. "Pak," bisik Jati serius. "Kemarin pas saya shift malam di studio 3, saya lihat ada kaki ngambang. Hitam gosong." Pak Imin menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Anehnya, jawaban yang keluar dari mulut orang tua itu nyaris seragam dengan si Danru. Ia menjelaskan bahwa itu hanyalah bentuk salam sapa dari penghuni tak kasat mata kepada pegawai baru. Ketika Jati mendesak bertanya apakah ada sejarah kelam di gedung ini, Pak Imin buru-buru menepuk pundaknya pelan. "Sebaiknya nggak usah dipikirin. Kerja aja yang santai," potong Pak Imin halus namun tegas. "Gedung sebesar ini ramai penonton. Masa ada yang aneh-aneh? Itu paling pas lagi hokinya kamu aja dilihatin kayak gitu." Setelah kejadian di studio 3, Jati mencoba menjalani hari-harinya senormal mungkin. Ia berusaha menanamkan mindset bahwa ia datang untuk bekerja, bukan untuk berburu hantu. Namun, gedung bioskop tua itu sepertinya punya rencana lain. Malam itu, hari Senin, Jati mendapat giliran shift sore yang berakhir pukul 10 malam. Karena jam operasional bioskop sudah sepi, Jati menyempatkan diri bersantai sejenak di area parkir belakang. Area ini cukup luas,
terpisah dari gedung utama dan memiliki pos tiket sendiri di pintu masuk kendaraan. Jarak antara tempat Jati duduk merokok dengan pos tiket itu sekitar 8 hingga 10 meter. Dari kejauhan, Jati memperhatikan temannya yang sedang bertugas di dalam pos tiket. Pos itu berdinding kaca, diterangi lampu neon putih yang terang, sehingga apapun yang ada di dalamnya terlihat jelas dari luar. Saat sedang asik menghisap rokok, mata Jati menangkap sesuatu yang ganjil. Di belakang punggung temannya yang sedang duduk melayani tiket, terlihat sesosok orang berdiri diam. Sosok itu tinggi, gelap, dan mematung tepat di belakang kursi. Jati mengernyitkan dahi. Ia pikir itu mungkin leader atau atasan mereka yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Rasa penasaran mendorong Jati untuk mendekat. Ia mematikan rokoknya dan berjalan menghampiri pos tersebut. Namun, begitu ia sampai di depan kaca loket, sosok hitam di belakang temannya itu lenyap. Hanya ada temannya sendirian di dalam sana. "Kamu tadi sama siapa, Mas?" tanya Jati dalam bahasa Jawa, sambil celingukan mencari sosok tadi. Dari kejauhan, Jati memperhatikan temannya yang sedang bertugas di dalam pos tiket. Pos itu berdinding kaca, diterangi lampu neon putih yang terang, sehingga apapun yang ada di dalamnya terlihat jelas dari luar. Saat sedang asik menghisap rokok, mata Jati menangkap sesuatu yang ganjil. Di belakang punggung temannya yang sedang duduk melayani tiket, terlihat sesosok orang berdiri diam. Sosok itu tinggi, gelap, dan mematung tepat di belakang kursi. Jati mengernyitkan dahi. Ia pikir itu mungkin leader atau atasan mereka yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Rasa penasaran mendorong Jati untuk mendekat. Ia mematikan rokoknya dan berjalan menghampiri pos tersebut. Namun, begitu ia sampai di depan kaca loket, sosok hitam di belakang temannya itu lenyap. Hanya ada temannya sendirian di dalam sana. "Kamu tadi sama siapa, Mas?" tanya Jati dalam bahasa Jawa, sambil celingukan mencari sosok tadi. Temannya menoleh dengan wajah datar, menjawab singkat bahwa dari tadi ia sendirian. Jati bersikeras. Ia menjelaskan bahwa barusan ia jelas-jelas melihat ada orang berdiri mengawasi di belakang punggung temannya. Mendengar itu, ekspresi si teman tidak berubah kaget atau takut. Ia justru menghela napas panjang, seolah sudah khatam dengan situasi ini. "Kalau ada yang seperti itu, diamkan aja, Mas," ucap temannya tenang. "Saya sudah kerja lama di sini, itu hal biasa." Jati terdiam. Lagi-lagi jawaban hal biasa. Jati pun memilih kembali masuk ke dalam gedung, menuju ruang security untuk mengisi daya ponselnya. Ruang security itu terletak di lantai bawah. Tepat di depannya, terdapat tangga besi yang menuju ke ruang teknisi dan proyektor di lantai atas. Tangga itu terbuat dari baja kokoh. Jika ada orang berjalan di atasnya, suaranya akan sangat khas, beradu antara sepatu dan logam. Saat Jati sedang duduk menunggu baterai HP-nya terisi, keheningan ruangan pecah. Suara langkah kaki terdengar dari tangga besi di atas. Jati menoleh cepat ke arah tangga. Suara itu terdengar berat, seperti langkah orang dewasa yang berjalan turun. Namun, iramanya aneh. Ada jeda yang tidak wajar antar langkah. Jati menunggu siapa yang akan muncul dari ujung tangga. Namun, tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu berhenti begitu saja di tengah jalan, padahal wujudnya tak pernah sampai ke bawah. Bersamaan dengan hilangnya suara itu, indera penciuman Jati menangkap aroma yang menyengat. Bau gosong. Bukan bau kertas terbakar atau sampah, melainkan bau yang sangat spesifik, seperti daging yang dibakar. Baunya amis bercampur anyir yang menusuk hidung.
Jati panik. Insting pertamanya adalah kebakaran. Ia segera menyambar HT dan menghubungi Pak Sigit yang berjaga di lobi depan. "Monitor, Pak. Ada bau gosong di sini. Apa di atas ada asap? Tolong coba dicek, Pak," lapor Jati cemas. Suara Pak Sigit terdengar dari seberang, mengkonfirmasi bahwa situasi di depan aman terkendali. Tidak ada asap, tidak ada api. Jati terpaku di kursinya. Bau daging gosong itu masih menggantung di udara, mengelilinginya, seolah sumber baunya berdiri tepat di sebelahnya. Merasa situasi makin tidak kondusif, Jati memutuskan untuk segera berkemas dan pulang malam itu juga. Namun, teror di bioskop itu seperti candu. Semakin ditakuti, semakin ia menampakkan diri. Beberapa hari kemudian, Jati memutuskan untuk menginap di bioskop. Malam itu ia menemani seorang petugas cleaning service baru yang takut tidur sendirian karena baru saja diganggu di area lobi. Karena solidaritas sesama anak baru, Jati setuju menemani. Sekitar pukul 10 malam, bioskop sudah tutup. Pintu-pintu dikunci. Hanya tersisa Jati, petugas CS, dan satu security malam di area lobi. "Sebentar, saya mau ke kamar mandi dulu," pamit Jati pada teman-temannya. Posisi toilet di bioskop itu terbagi dua. Toilet pria di kiri, toilet wanita di kanan, dipisahkan oleh lorong yang menuju ke pintu keluar parkiran. Saat Jati berjalan dari lobi menuju lorong toilet, matanya menangkap pergerakan. Ia melihat seorang perempuan berjalan masuk ke dalam toilet pria. Jati terkejut. Pikirannya langsung curiga. Jangan-jangan ada pasangan mesum atau orang nyasar, batinnya. Apalagi pintu akses belakang sudah dikunci semua. Bagaimana perempuan ini bisa masuk? Dengan langkah cepat, Jati mengejar masuk ke toilet pria. Ia memeriksa satu persatu dari 5 bilik yang ada. Pintunya didorong, dipastikan kosong, namun nihil. Tidak ada siapa-siapa di toilet pria. Jati bingung. Ia yakin betul tadi melihat perempuan masuk ke sini. Saat ia melangkah keluar dari toilet pria dengan penuh tanda tanya, tiba-tiba dari arah toilet wanita di seberangnya, sosok perempuan itu muncul. Jati membeku sejenak. Perempuan itu mengenakan pakaian kasual biasa, kaos dan celana atau rok lebar. Namun, ada yang salah dengan cara jalannya. Dia berjalan sangat cepat, kakinya menapak tanah tapi langkahnya kaku dan buru-buru. Dan yang paling mengerikan adalah fisiknya. Jati tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertunduk, tapi ia bisa melihat rambutnya. Rambut perempuan itu tidak panjang terurai seperti hantu di film-film. Rambutnya aneh, keriting, kaku dan acak-acakan. Panjang pendeknya tidak beraturan, persis seperti rambut yang habis terbakar api. Sosok itu berjalan cepat membelok ke arah lorong gelap. "Tunggu, Mbak!" teriak Jati refleks sambil berlari mengejar. Jati berbelok di tikungan lorong tempat perempuan itu menghilang. Tapi yang ia temukan hanyalah lorong kosong yang sunyi. Pintu ujung lorong terkunci rapat dari dalam. Tidak mungkin manusia bisa menghilang secepat itu tanpa suara pintu dibuka. Sadar bahwa yang ia kejar bukanlah manusia, nyali Jati ciut seketika. Ia lari terbirit-birit kembali ke lobi depan. Napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Teman-temannya yang melihat Jati datang dengan wajah ketakutan hanya diam. Tidak ada yang bertanya, seolah mereka sudah tahu apa yang baru saja Jati temui di lorong belakang itu. 2 bulan pun berlalu sejak Jati pertama kali bekerja. Gangguan-gangguan kecil sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun malam itu, Jati mendapatkan bukti yang lebih konkret. Malam Minggu kembali tiba. Bioskop sedang memutar film horor Indonesia yang baru rilis. Karena ini jadwal midnight,
Penontonnya didominasi oleh pasangan muda-mudi. Berdasarkan data penjualan tiket, tercatat ada tepat 16 orang yang masuk ke dalam studio. Jati bertugas di ruang monitor CCTV. Di layar hitam putih itu, ia bisa memantau kondisi di dalam studio yang gelap gulita berkat fitur infrared. Kamera inframerah punya karakteristik khas. Objek yang memancarkan panas tubuh manusia akan terlihat berwarna terang atau keputihan, sementara benda mati akan terlihat gelap. Film baru berjalan sekitar 30 menit. Jati iseng menghitung jumlah kepala yang ada di layar monitor untuk mencocokkan dengan sobekan tiket. Kening Jati berkerut. Hitungannya tidak pas. Ia mengulang lagi. Di layar itu, ia melihat ada lebih dari 20 sosok yang duduk di kursi penonton. Padahal tiket yang terjual hanya 16. Ada kelebihan sekitar 4 penonton tak diundang. Jati mendekatkan wajahnya ke monitor. Ia menyadari perbedaan visual yang mencolok. Penonton manusia yang 16 orang itu terlihat terang keputihan karena pantulan inframerah. Namun, sosok-sosok tambahan ini berbeda. Mereka berwarna hitam pekat, gelap total. Seperti bayangan padat, duduk tenang di sela-sela kursi kosong di antara pasangan manusia yang sedang asik menonton. Penasaran, Jati memanggil temannya lewat HT untuk melakukan pengecekan manual alias hitung kepala langsung di dalam studio. Coba kamu cek di studio, hitung manual. Ini kok di monitor lebih banyak, perintah Jati. Tak lama kemudian, temannya melapor kembali. Hasil hitungan manual di dalam studio tetap 16 orang. Tidak ada orang asing yang menyusup masuk. Jati merinding. Di monitor jelas-jelas ada 20 lebih. Tapi di mata telanjang hanya ada 16. Jati segera memotret layar monitor itu menggunakan kamera HP jadulnya sebagai bukti. Setelah film selesai dan penonton bubar, ia bersama manajer dan staf lain menghitung ulang penonton yang keluar pintu. Hasilnya valid, 16 orang. Di ruang kantor, Jati menunjukkan foto itu kepada manajer. Mereka juga memutar ulang rekaman CCTV. Di sana, manajer melihat dengan mata kepala sendiri, sosok-sosok hitam legam itu duduk diam tak bergerak di antara penonton, lalu menghilang begitu lampu studio dinyalakan. Wajah manajer berubah serius. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak mau membahasnya lebih panjang. "Tolong foto ini dihapus, Mas," ucap manajer tegas sambil menunjuk HP Jati. "Jangan sampai nyebar keluar. Nanti reputasi bioskop kita jelek." Dengan berat hati, Jati menghapus bukti otentik itu. Namun, memori tentang penonton hitam yang ikut menikmati film horor itu tak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya. Teror visual itu kemudian beralih menjadi teror fisik yang lebih agresif. Kali ini menimpa Lana, seorang penjaga tiket senior yang sudah bekerja di sana selama 3 tahun. Malam itu sekitar pukul 11, bioskop sudah mulai sepi. Lana sedang bersiap untuk pulang. Ia berdiri di dekat area loket, mengobrol santai dengan temannya sesama staf. Awalnya obrolan berjalan normal, membahas rencana pulang bareng. Tiba-tiba, Lana terdiam. Kepalanya menunduk dalam. Tubuhnya kaku. Temannya yang merasa aneh mencoba menyentuh lengan Lana, mengajaknya segera bergegas. Bukannya menjawab, Lana tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan kasar. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah temannya. Suasana seketika berubah kacau. Temannya menjerit kaget dan sakit. Saat Lana mengangkat wajahnya, pemandangan mengerikan tersaji. Bola mata Lana terbalik. Bagian hitamnya hilang sepenuhnya, menyisakan warna putih polos yang melotot. Suara napasnya berubah berat dan mendengus, seperti suara binatang buas yang marah. Tubuh perempuan yang tadinya gemulai itu
mendadak memiliki tenaga yang luar biasa besar. "Panggil Pak Danru, cepat!" teriak Jati yang berada tak jauh dari situ. Beberapa security, termasuk Jati, mencoba memegangi Lana yang mulai meronta dan meracau tak jelas. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan bahasa yang bisa dimengerti, hanya gumaman kasar dan teriakan melengking. Danru pun segera datang. Melihat kondisi Lana, ia tampak tidak terlalu kaget, seolah ini bukan kejadian pertama. Ia segera menelepon tetangganya, seorang sesepuh yang paham soal spiritual, untuk datang membantu. Proses pembersihan memakan waktu hampir 45 menit. Lana terus meronta, berteriak, dan mencoba menyerang siapa saja yang memeganginya. Sampai akhirnya, setelah dibacakan doa-doa, tubuh Lana lemas seketika. Ia terkulai di lantai, napasnya tersengal-sengal. Perlahan, ia membuka mata. Bagian hitam matanya sudah kembali normal. Lana melihat sekeliling dengan tatapan bingung, lalu melihat orang-orang yang mengelilinginya. "Apa tadi aku kesurupan lagi?" tanya Lana lirih. Suaranya terdengar pasrah. Jati menyodorkan air minum. Ternyata bagi Lana dan karyawan lama, ini adalah rutinitas buruk. Lana dikenal sensitif dan sering menjadi langganan ditumpangi makhluk penunggu studio, terutama jika ia sedang banyak pikiran atau kondisi fisik lemah. Selain itu, teror di bioskop itu tidak hanya menyerang manusia lewat visual atau suara, tapi juga lewat benda mati. Kali ini, korbannya adalah seorang petugas cleaning service atau CS baru yang sering tidur di bioskop karena rumahnya jauh. Suatu sore, si petugas CS sedang menjalankan tugas rutinnya, memvakum karpet tangga studio. Ia bekerja sendirian di dalam studio yang remang-remang, ditemani suara dengung mesin penyedot debu yang bising. Saat sedang asik menyedot debu, ia melihat sesuatu jatuh dari langit-langit. Benda itu ringan, melayang-layang, lalu mendarat di karpet merah yang baru saja ia bersihkan. Itu adalah abu. Abu putih keabu-abuan, persis seperti sisa pembakaran kayu atau kertas. Jumlahnya bukan 1-2 butir, tapi cukup banyak. Si petugas CS mendongak, memeriksa langit-langit. Plafon studio itu tinggi, bersih, dan tertutup peredam suara. Tidak ada lubang, tidak ada orang di atas sana. Penasaran bercampur kesal karena kerjanya jadi sia-sia, ia memvakum abu-abu itu sampai bersih. Namun, begitu ia berbalik badan hendak pindah ke anak tangga berikutnya, abu itu turun lagi. Jatuh pelan-pelan, menutupi area yang sama. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Merasa dipermainkan, ia mematikan mesin vakumnya dengan kasar. Ia penasaran, benda apa sebenarnya ini? Ia pun membuka tabung filter mesin vakumnya, berniat melihat sampah abu yang baru saja ia sedot. Betapa kagetnya ia saat melihat isi tabung itu. Di dalam sana hanya ada debu-debu halus biasa. Gumpalan abu sisa pembakaran yang tadi jelas-jelas ia sedot dalam jumlah banyak, lenyap tak berbekas. Tidak ada residu hitam, tidak ada bau arang. Abu itu menghilang begitu masuk ke dalam mesin, seolah benda itu tidak pernah ada di dimensi fisik. "Saya lagi dikerjain ini," gumam petugas CS itu. Bulu kuduknya meremang. Ia segera membereskan alatnya dan lari keluar memanggil temannya, meninggalkan studio yang tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Waktu pun berlalu. Jati sudah bekerja hampir 1,5 tahun. Ia merasa mentalnya sudah cukup kuat. Namun, si bos, penghuni gedung itu sepertinya ingin menampakkan wujud aslinya pada Jati. Sekali ini saja, agar Jati paham siapa yang sebenarnya berkuasa. Malam itu, setelah shift selesai, Jati sedang nongkrong santai di pos security lantai bawah. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara gaduh dari lantai atas, tepatnya dari area ruang proyektor dan teknisi. Suara langkah kaki berlari.
Temponya cepat dan berat. Jati langsung sigap. Pikirannya positif. Jangan-jangan ada anak kecil nyasar terus main lari-larian. Ini berbahaya karena di atas sana ada alat-alat proyektor yang harganya sangat mahal. Jika tersenggol dan rusak, itu masalah besar. Jati bergegas naik menapaki tangga besi. Sampai di lantai atas, ia menyusuri lorong berbentuk huruf L yang menghubungkan ruang-ruang proyektor. Namun sepi. Tidak ada siapa-siapa. Jati mengecek sampai ke ujung lorong. Tapi nihil. Suara lari yang gaduh tadi hilang ditelan sunyi. Ia merasa mungkin salah dengar. Atau mungkin itu suara tikus di plafon. Meski rasanya terlalu berat untuk ukuran tikus. Merasa aman, Jati membalikkan badan, berniat turun kembali ke pos satpam. Namun, saat ia berbalik, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di samping mesin proyektor besar yang tingginya hampir setara manusia itu, berdiri sesosok pria. Jarak mereka cukup dekat. Sosok itu diam mematung, menatap lurus ke arah Jati. Wujudnya mengerikan. Rambutnya pendek, tapi kaku dan keriting tidak beraturan, persis seperti rambut yang habis terbakar api. Kulit wajah dan tubuhnya hitam legam, bukan karena gelap, tapi karena gosong. Itu adalah wujud manusia yang hangus. Jati tidak bisa berteriak. Kakinya lemas, tapi insting bertahannya memaksanya bergerak. Ia langsung lari sekencang-kencangnya, menerobos masuk ke ruang teknisi terdekat yang ada orangnya. "Kamu kenapa?" tanya teknisi yang kaget melihat Jati masuk dengan wajah pucat dan gemetaran. Jati tidak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng, napasnya memburu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jati melihat wajah asli dari bau gosong yang sering tercium di tangga. Puncak dari segala teror ini terjadi saat persiapan premier film besar. Seluruh staf lembur. Manajer, security, CS, hingga penjaga tiket berkumpul untuk makan malam bersama setelah lelah membersihkan dan mengecek seluruh studio. Suasana awalnya cair, penuh canda tawa. Di tengah makan malam itu, manajer, yang selama ini selalu menutup-nutupi, mungkin merasa sudah waktunya terbuka. Ia melihat banyak karyawan baru yang mulai resah dengan gangguan-gangguan yang ada. Sebenarnya begini, manajer membuka suara, wajahnya serius. Kalian harus tahu sejarah tempat kerja kita ini. Kenapa sering ada kejadian aneh? Itu karena... Belum sempat manajer menyelesaikan kalimatnya, suasana makan malam itu berubah menjadi horor. Lana, penjaga tiket yang duduk tak jauh dari mereka, tiba-tiba melempar kotak makan styrofoamnya dengan kasar. Nasi dan lauk berhamburan. Semua orang terlonjak kaget. Saat mereka menoleh ke arah Lana, gadis itu sudah bukan dirinya lagi. Matanya kembali putih total, hitamnya hilang. Ia memandang sekeliling dengan tatapan nyalang penuh amarah, lalu mulai meraung-raung dengan suara berat yang mengerikan. Para staf perempuan menjerit ketakutan dan berlarian menjauh. "Panggil Pak Ustadz, panggil orang pinter!" teriak manajer panik. Lana mengamuk hebat malam itu. Tenaganya luar biasa kuat, butuh beberapa security untuk menahannya. Seolah-olah penghuni tempat itu marah karena rahasia mereka hendak dibongkar. Atau mungkin mereka hanya ingin ikut serta dalam keramaian pesta malam itu. Setelah situasi mereda dan Lana berhasil disadarkan, barulah Danru yang asli warga lokal memberanikan diri menceritakan semuanya. Rahasia kelam yang selama ini terkubur di bawah fondasi bioskop itu. Ini cerita lama sekitar tahun 2000-an awal, ucap Danru pelan, matanya menerawang jauh. Ia menceritakan bahwa gedung bioskop tempat mereka bekerja ini punya masa lalu yang berbeda. Dulu, struktur bangunannya tidak seperti sekarang.
Lantai bawah digunakan sebagai supermarket besar, sementara lantai atas khusus untuk bioskop. Zaman itu, peraturan bioskop belum seketat sekarang. Belum ada larangan merokok di dalam studio, belum ada sistem pemadam api yang canggih, dan kursi-kursinya pun masih model lama yang mudah terbakar. Dulu kalau nonton Midnight itu bebas, Mas. Orang sambil ngerokok santai di dalam. Lanjut Danru. Petaka itu terjadi di salah satu malam minggu saat pertunjukan Midnight sedang berlangsung. Api diduga berasal dari puntung rokok yang belum mati sempurna, jatuh ke karpet peredam suara yang mudah tersulut. Dalam sekejap, api membesar, melahap kain-kain dan busa kursi. Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Masalah utamanya adalah akses keluar. Karena sudah lewat tengah malam, rolling door supermarket di lantai bawah sudah dikunci rapat. Akses tangga menjadi sangat terbatas. Kepanikan massal terjadi. Penonton berebut keluar di tengah kegelapan dan asap tebal yang menyesakkan napas. Waktu itu banyak yang enggak bisa keluar. Suara Danru merendah. Tragedi itu menelan korban jiwa sekitar 20 orang. Mereka ditemukan meninggal di dalam gedung. Sebagian besar dalam kondisi mengenaskan karena luka bakar. Jati terdiam kaku. Potongan-potongan puzzle di kepalanya kini menyatu sempurna. Sosok kaki ngambang yang ia lihat di Studio 3 itu adalah memori dari korban yang mungkin meninggal dalam posisi duduk terjebak. Bau daging gosong dan abu yang jatuh menimpa petugas kebersihan itu adalah residu dari api yang melahap tubuh dan bangunan. Dan si hitam atau sosok-sosok hitam di CCTV, mereka adalah arwah para penonton yang tubuhnya menghitam karena jilatan api. Mereka tidak pergi. Mereka masih di sana, masih merasa sedang menonton film, terjebak dalam putaran waktu malam kejadian itu. Danru juga menambahkan bahwa gangguan ini bukan cuma milik karyawan. Banyak penonton masa kini yang tanpa sadar duduk bersebelahan dengan mereka. Salah satu cerita paling terkenal di kalangan warga Jogja adalah tentang sepasang kekasih yang menonton Midnight. Saat film berjalan, si cowok melihat di pojok studio ada sosok hitam legam sedang duduk diam. Saking takutnya, si cowok lari kabur keluar studio mencari bantuan, meninggalkan pacarnya sendirian. Si cewek yang kebingungan akhirnya pingsan. Jadi kalau Mas Jati lihat yang gosong-gosong itu, ya itulah mereka, penonton abadi di sini, pungkas Danru menutup ceritanya. Malam itu, Jati tidak bisa tidur. Ia sadar, ia bekerja di sebuah kuburan massal yang disamarkan menjadi tempat hiburan. Namun, hidup harus terus berjalan. Jati tetap bekerja di sana, mencoba berdamai dengan keadaan, meski sesekali ekor matanya masih menangkap bayangan hitam yang berdiri di sudut proyektor. Nah, itu tadi cerita pengalaman Jati saat bekerja di salah satu bioskop legendaris di Yogyakarta. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap tempat punya memori. Dinding-dinding bangunan tua itu merekam emosi, ketakutan, dan tragedi yang pernah terjadi di dalamnya. Mohon maaf, nama bioskop dan lokasi tepatnya tidak kami sebutkan untuk menjaga nama baik pihak terkait dan menghormati para korban. Tujuan cerita ini bukan untuk menjelekkan, tapi untuk berbagi pengalaman bahwa dunia kita dan dunia mereka terkadang hanya dipisahkan oleh selembar layar bioskop yang tipis. Buat kalian yang suka nonton Midnight sendirian atau mojok di kursi paling atas, coba cek sebelah kalian. Pastikan kursinya benar-benar kosong atau ada yang ikut nonton tapi kakinya nggak napak. Mari kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk para korban tragedi tersebut, semoga mereka tenang di sisinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap waspada, jaga sopan santun dimanapun berada.
Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.